Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam rangka pertemuan keluarga sedunia. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa tema dari pertemuan ini cinta keluarga, panggilan dan jalan kekudusan. Nah, baik, untuk pertama ini kita arahkan kepada Ibu Dina yang sudah hidup berkeluarga. Jadi saya terangkan pun bisa juga secara mendetail, tetapi Ibu lah yang lebih menghidupi, mengalami bagaimana itu. Pastor tahu teorinya. Ya, cinta keluarga itu. Silakan Bu Dina. Baik, saudara-saudari sekalian, kita bercerita tentang kasih pusat kehidupan manusia, ya, karena memang benar kasih itulah pusat hidup kita. Cinta itu pada kenyataannya yang sangat kaya, tapi setidaknya cinta itu mempunyai unsur-unsur. Cinta di dalam keluarga, cinta di dalam kehidupan kita itu mempunyai unsur-unsur dasar, seperti unsur merawat, ya, di mana seorang ibu misalnya ia senantiasa merawat anaknya, bahkan sejak dari bayi dalam kandungan ia merawat dengan penuh cinta, dengan penuh kepedulian, dirawat sampai dewasa, lalu dihantar ke perkawinan nantinya, bahkan sampai anak ini sudah punya anak nanti, si ibu tetap sebagai perawat tetap ambil bagian untuk merawat cinta itu. Kemudian cinta itu juga mempunyai unsur dasar meneguhkan dan mendukung, Pastor. Meneguhkan dan mendukung. Maksudnya bahwa orang yang katanya dia memiliki cinta, ia pasti selalu berusaha melihat nilai positif dari orang
orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, maka ia senantiasa mengatakan orang itu baik. Nah, itulah cinta yang meneguhkan, selalu melihat sisi positif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalaupun seandainya anaknya itu nakal, luar biasa, tapi seorang ibu pasti selalu berusaha melihat nilai positif dari anak itu, dan ibu yang baik, ayah yang baik pasti akan berusaha membangun supaya anak ini bisa menjadi baik. Kemudian cinta itu juga mempunyai unsur dasar tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, hidup orang lain, terutama hidup orang yang ada di sekitarnya, sekitar kita, itu adalah tanggung jawab kita secara iman dan moral. Nah, gitu. Kemudian juga cinta mempunyai unsur dasar pengenalan. Mengenal bukan hanya tahu, tetapi mampu menangkap dunia batin orang yang ada di sekitarnya dan memberikan jawaban yang sesuai atas kebutuhan mereka itu, gitu. Nah, misalnya ada tetangga saya, sebenarnya saya belum begitu kenal dengan dia pada saat itu. Tetap ada anaknya ini selalu datang ke rumah saya, anak laki-laki umur 6 tahun, selalu ke rumah saya. Dia lebih senang tinggal di rumahku daripada di rumahnya, seperti itu kan. Jadi kalau di rumahnya, rupanya setelah saya coba mengenali dia, rupanya di rumahnya tidak ada kedamaian. Karena ayah ibunya sibuk bekerja, sibuk cari uang. Nah, sementara di rumahku dia merasa aman karena saya punya 3 anak laki-laki yang juga senang dengan anak-anak. Dan saya sendiri juga senang terhadap anak-anak. Dan saya mencoba bertanya kepada dia, mendekati dia. Sampai akhirnya anak ini memang lebih betah tinggal di rumah saya daripada di rumah orang tuanya. Saya coba mengenali dia lagi, dan ketika sebelum dia sering di rumah saya, dia di kelas itu dari 35 murid di kelasnya, siswa di kelasnya, dialah ranking 35-nya. Tapi setelah dia sering bermain ke rumah, ikut nimbrung, belajar bersama anak-anak saya, dalam waktu yang cepat dia masuk ke 10 besar. Nah, inilah cinta pengenalan tadi, gitu maksud saya, pastor dan saudara-saudari sekalian. Kalau kita berusaha mengenali seseorang itu dengan dasar cinta, maka seburuk apapun dia, saya yakin dia pasti bisa bertumbuh, berubah menjadi baik. Lalu cinta juga mempunyai unsur dasar saling memberi. Saling memberi. Cinta itu seperti bertukar. Apa yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah itu, kata Injil ya. Apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu. Jadi hukum tabur tuai juga sepertinya berlaku di sini ya, pastor ya. Itu di Matius 7:12 saya ingat itu. Oh iya, Bapak hafal? Saya suka memang ayat ini. Iya, hafal ya Pak ya, puji Tuhan. Nah, saling memberi seperti itu. Jadi mustahil kita katakan aku mencintaimu, tapi aku tidak pernah mau memberikan waktuku kepadamu, perhatianku kepadamu, seperti itu. Nah, ada beberapa makna cinta menurut beberapa tokoh ya. Ada beberapa makna cinta menurut tokoh-tokoh besar di dunia ini. Misalnya Ortega y Gasset, seorang filsuf dari Spanyol, mengatakan mencintai sesuatu berarti membuat sesuatu terjadi. Pastor bisa jelaskannya ini? Mencintai sesuatu berarti membuat sesuatu terjadi. Seperti itu, Pastor. Ya, sangat sederhana. Bahwa kalau kita mencintai suatu profesi, ya kan. Kalau saya mau mengatakan
mencintai profesi, panggilan atau tugas menjadi pastor, kalau saya mencintai itu dalam arti ya, berarti saya berusaha untuk membuat itu terjadi gitu. Jadi cinta itu membuat Nyata. gitu. Bukan sebatas hayalan belaka ya pastor. Kita mencintai akan terjadi, memang akan nyata gitu. Jadi dalam hal tertentu cinta menuntun kita supaya apa yang kita cintai, kita inginkan, harapkan dapat tercapai begitu. Iya. Oke, pastor. Kemudian ada juga Javier Marias. Dia seorang novelis dari Spanyol juga. Ia mengatakan cinta itu adalah keputusan. Gimana menurut Pak Dabuke ini? Cinta itu adalah keputusan. Berat juga dia. Tapi memang betul seperti lanjutannya kata pastor itu kan, cinta kan tidak hanya perasaan, cinta tidak hanya ungkapan, tapi juga tindakan. Berani ngambil keputusan, tindakan itu kan juga cinta. Contoh, kalau kita memang betul-betul cinta pada saat kita berpacaran sama katakanlah pacar kita gitu kan. Kalau nampak dengan ibu dulu lah ya, dengan ibu mantan pacar saya. Iya. Kalau nggak ada keputusan, ya cinta itu nggak terwujud gitu. Iya. Jadi perwujudan cinta itu memang yang harus ada keputusan, keberanian ngambil keputusan itu. Saya pikir sederhana juga. Kalau tidak ada keputusan, sama juga dengan yang tadi ya, hanya angan-angan belaka Cinta gitu yang ya. mengambang jadinya. Cinta pemimpi ya Pak. Hanya cerita gitu. Lalu ada juga ini menurut seorang filsuf dari Prancis yaitu Gabriel Marcel. Ia mengatakan mencintai seseorang sama dengan mengatakan kamu tidak akan mati. Wah, Kamu dalam tidak ini. akan mati. Dalam. Mencintai seseorang berarti mengatakan kamu tidak akan mati. Ya, sama sesuai dengan unsur dasar yang dimiliki cinta tadi yang meneguhkan dan mendukung. Ya. Kalau aku katakan aku mencintai seseorang, maka selemah apapun dia, aku akan melihat nilai positif dia dan berpikir positif akan hal-hal positif tentang dia, dan aku akan mencoba mendukung dia supaya bisa bangkit dari kelemahannya. Itulah cinta ya kan? Cinta itu tidak pernah mati ya. Seperti misalnya dalam manusia pun, kalau suami istri saling mencintai, kalau sudah pasangannya dipanggil Tuhan, tetap cinta itu masih ada. Nah, lebih dari situlah cinta Tuhan kepada kita ya. Tidak pernah mati gitu ya. Luar biasa. Gabriel Marcel ini kan filsuf eksistensialis. Jadi dia eksisten. Keberadaan manusia, keberadaan ini, keberadaan itu, keberadaan cinta pun menjadi permenungan dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai seseorang, ya kita dalam tanda petik dikatakan kamu tidak akan mati. Karena memang cinta itu selalu menghidupkan. Tak ada cinta yang mematikan. Mematikan itu hanya kejahatan, ya. Cinta selalu menghidupkan. Karena itulah dikatakan cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Kan begitu tadi lagu itu ya. Maka kalau kita saling mencintai, ya semua manusia sebenarnya dalam dirinya Allah curahkan cinta kasih. Hanya apakah itu hidup bertumbuh, kan itu sekarang. Maka selagi kita ada dalam cinta, ada dalam semangat mengasihi, maka kita akan terus hidup. Kalau kita sudah kehilangan itu, udah mati kita. Karena memang pada prinsipnya cinta itulah yang menghidupkan. Yang balas dendam, kejahatan tidak akan membawa kehidupan. Yang membawa kehidupan hanya kasih cinta satu sama lain. Iya. Kemudian lagi kita mau bercerita juga tentang kodrat cinta manusiawi. Kodrat cinta manusiawi seperti ya kita awam ya Pak ya, ada perkawinan. Cinta itu bisa diwujudkan dalam perkawinan karena kenyataannya manusia
manusiawi dan duniawi, melibatkan dua pribadi yang saling mencintai, stabil, mengarah pada intimitas dan kesatuan personal. Itulah perkawinan. Itulah kodrat manusia yang tidak terpanggil untuk hidup selibat seperti pastor. Kalau pastor kan dia perkawinannya dengan Kristus. Kalau awam seperti kita, ya itu perkawinan dengan pasangan kita masing-masing. Kemudian perjanjian perkawinan itu berakar pada pengalaman cinta dan merupakan suatu keputusan untuk setia. Ya, cinta adalah asal-usul sebuah perkawinan. Ya, itu kita alami ya Pak ya, bersama mantan pacar kita masing-masing. Kalau tidak ada cinta dulu dan kalau kita tidak membuat keputusan dulu, maka tidak ada perkawinan itu. Perkawinan itu bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi itu merupakan sesuatu yang membentuk ikatan sosial, memberi diri satu sama lain, dan juga menemukan makna terdalam dari hidup kita, serta membuat pasangan kita itu bangkit dan keluar dari diri sendiri dan mengatasi kesepian. Dalam hidup perkawinan kan kita mengalami itu begitu banyak, sering yang mungkin ada fase-fase dalam kehidupan kita secara pribadi, kita merasa galau, kita merasa kesepian, kita merasa kecewa, bahkan mungkin terpinggirkan. Tapi dengan adanya hadirnya pasangan kita, pasangan hidup kita itu, dan dia memberikan curahan cinta, maka kegalauan, kesepian, kekecewaan kita itu sungguh-sungguh akan bisa tersisihkan, dan kita bisa menjadi bangkit kembali. Perkawinan itu juga merupakan jawaban yang memuaskan dari mengatasi kesepian itu, Pastor. Ya, karena dengan adanya perkawinan, maka sepanjang waktu saya katakan akan ada orang yang sungguh-sungguh bisa mendampingi, bisa menguatkan, bisa meneguhkan. Ia memberikan apa yang dikatakan dalam unsur dasar cinta tadi, ya, merawat, meneguhkan, mendukung, bertanggung jawab juga, sehingga sukacita yang akan dialami dalam kehidupan itu. Nah, ada pandangan Kristiani tentang cinta kasih itu. Ada pandangan Kristiani tentang cinta kasih. Kita bisa lihat dalam beberapa kutipan dalam Injil. Markus 12 ayat 38, ayat 28 sampai 34. Matius 22 ayat 34 sampai 40, di Lukas 10 ayat 25 sampai 28, Roma 13 ayat 8 sampai 10. Ini semua menceritakan tentang cinta kasih. Ya, tentang cinta kasih. Dikatakan bahwa cinta kasih Kristiani itu adalah cinta yang saling memberi dan diungkapkan dalam ikatan perjanjian, mengasihi satu sama lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Ya, dan jawaban memuaskan dari mengatasi kesepian, kesendirian dan individualitas adalah kasih yang mendorong orang untuk bertemu dan membentuk persekutuan hidup. Saya ingat Pastor waktu kita belajar menyampaikan katekese pertama dari rangkaian pertemuan sedunia itu ya, dikatakan di sana tentang perkawinan, jawaban ya yang diucapkan oleh setiap pasangan suami istri dalam perkawinan itu merupakan sebuah pengakuan diri bahwa ia sungguh-sungguh mau mencintai pasangannya, walaupun pasti akan banyak gelombang yang mereka hadapi, banyak pergumulan yang akan mereka hadapi gitu.
cinta kasih Yesus ini merupakan pedoman yang utuh, total dan sampai mati, melintasi suku, ras, agama dan budaya, dan mengarah pada cinta kasih sosial, yaitu perkembangan hidup bersama yang lebih baik. Bonum comune. Ya Pastor? Bonum comune. Bonum comune, hidup bersama yang lebih baik. Ya, bonum comune ya, hidup bersama yang lebih baik. Maka mencintai berarti memberikan apa yang paling berarti bagi orang lain, terutama bagi pasangan kita lah, seperti itu, ya kan? Jadi ya, dengan mengungkapkan ini semakin terlihatkan bahwa mencintai dengan tulus itu sungguh-sungguh akan menghidupkan dan bukan mematikan, karena ia justru menghilangkan segala hal-hal yang negatif dalam diri pasangannya, dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Pastor. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini berkat pengalaman ya. Jadi tidak mungkin bisa diceritakan begitu mendalam kalau tidak dialami ya. Jadi inilah yang dapat kita petik dari penjelasan tadi ya, bahwa dalam diri kita ya secara kodrati cinta sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita, dan itu kita wujudkan dalam hidup bersama sebagai suami istri. Dan tentu itu bukan hanya perwujudan cinta yang biasa-biasa saja, tapi perwujudan cinta atas dasar perjanjian ya, perjanjian mau mencintai satu sama lain seperti Tuhan, seperti Kristus mencintai kita. Seperti itulah suami istri hendaknya saling mencintai. Iya. Begitu. Baik. Nah, seperti apa dan bagaimana cinta kasih suami istri itu, ya kan? Nah, tadi sudah diungkapkan sedikit ya kan? Nah, Pak Dabuki akan lebih membuat lagi terang cinta kasih suami istri itu seperti apa. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pastor, Ibu Dina, dan juga Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Dina sudah mengupas bagaimana cinta itu di dalam diri setiap manusia yang dicurahkan oleh Allah. Saat ini kita naik setingkat lagi bagaimana cinta itu sendiri dalam paduan suami dan istri. Ini sudah masuk kepada hal-hal yang lebih praktik ini Pastor ya. Baik, kita coba simak dulu wajah cinta kasih suami istri. Jadi, wajah yang tampak gitu ya, artinya gambaran cinta kasih oleh suami istri. Nah, yang pertama cinta manusiawi. Nah, ini cinta manusiawi ya. Apa maksudnya ini? Nah, cinta antar dua pribadi ya, pria dan wanita yang saling memberikan dirinya satu sama lain, melibatkan seluruh hidup mereka. Jadi ini kan sangat manusiawi memang. Dua manusia atau dua pribadi yang sudah menyatu, saling melibatkan diri satu sama lain. Jadi itulah salah satu perwujudan cinta itu dalam suami dan istri. Ya, jadi ada penyerahan diri, pemberian diri sepenuhnya di antara mereka, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, cinta yang bebas. Nah, bebas berarti nggak terikat gitu ya. Jadi cinta yang bebas ini pasti nih menunjuk kepada kehendak dan keputusan bebas memberi diri secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu berarti gratis gitu ya. Artinya bebas, sudah ikhlas gitu ya, ikhlas. Jadi cinta yang bebas ini menunjuk kepada kehendak dan keputusan bebas. Artinya sudah seikhlasnya menyerahkan dirinya kepada pasangan hidupnya. Istri kepada suami, suami kepada istri. Tapi bukan untuk disia-siakan, untuk dijaga dan dihormati gitu ya. Bebas ya Pak ya, dan bukan juga karena terpaksa, bukan juga karena ada embel-embel misalnya ya. Kan sering juga kita lihat sekarang ya ada perkawinan
Karena ada maunya gitu ya. ada janji. Apalagi kalau orang Batak mau dinikahkan dengan paribannya, kau sama paribanmu itu supaya nanti ladang kita yang luas itu jadi samamu. Jadi memang benar kalau seperti yang Ibu Ina katakan, kalau cinta sudah memang betul-betul tulus, ya kita merasa bahwa kita totalitas kita sudah serahkan sepenuhnya kepada pasangan kita. Gak ada lagi khawatiran di sini, sudah bebas dan merdeka gitu. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita sudah merasa bahwa dirinya sudah milik kita, diri kita milik dia, ya sudah bebas. Dan karena itu yang diutamakannya adalah pemberian dirinya kepada pasangannya, Pak, bukan menuntut pasangannya untuk memberi yang terbaik bagi dia. Jadi kita lanjutkan itu pada poin ketiga, udah bersama, totalitas gitu ya, total. Jadi artinya udah separuh-separuh lagi, dia sudah gimana ya? Maka seringkali dikatakan kalau dalam keluarga 1 tambah 1 bukan 2, tapi tetap 1 karena memang sudah menyatu. Jadi sudah dia adalah saya adalah dia. Begitulah sebenarnya kalau sudah cinta itu mengikat dalam, apalagi sudah diikat dengan sakramen, ini kan sudah semakin dikuduskan seperti itu ya. Jadi total seluruh pribadi secara utuh, enggak hanya tangannya, enggak hanya semua. Jadi memang betul-betul totalitas dari pribadi dan juga diri kita salah menjadi satu. Nah, yang kemudian ini berciri heteroseksual. Ini sedikit kita melihat kepada heteroseksual. Jadi cinta yang sejati itu kan sebenarnya yang direstui oleh baik gereja maupun Tuhan adalah yang lain jenis begitu ya. Jadi cinta yang dalam hal ini yang kita legalkan atau yang kita bahas adalah cinta yang berciri heteroseksual, bukan yang sejenis, tapi yang memang beda jenis. Jadi ini menjadi sebuah ketertarikan kepada lawan jenis karena memang ada ciri-ciri yang seperti ini ya. Dan yang berikutnya juga kita melihat setia dan eksklusif. Nah, jadi kalau udah setia ini kan sampai mati tanpa batas, karena itu sudah kita janjikan pada saat kita diberkati. Setia pada untung dan malam. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi memang ya ini kan harus dihidupi kan. Tapi memang itu bisa dihidupi kalau memang cinta itu betul sejati dan tulus. Kalau tidak ya kan kita bisa lihat fakta di lapangan ini. Begitu banyak yang ambruk perkaulan itu. Mungkin apakah memang mereka itu dulu tidak didasari oleh cinta yang tulus, atau setelah bercinta pun juga tidak begitu ikhlas atau gimana? Nah, bisa jadi. Jadi ini menjadi pengkajian lebih jauh karena memang begitu banyak yang gagal. Nah, tapi sebenarnya hakikinya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghormati cinta itu sendiri, karena cinta itu menghidupkan, berarti menghormati hidup. Ketika menghormati cinta, sehingga hidup cinta itu pun akan tetap sejati dan kita akan menjadi orang-orang yang setia sepanjang hayat. Ajallah yang memisahkan, kan begitu ikhlas cinta itu kan. Jadi luar biasa perkawinan itu ya. Dan yang keenam itu menyuburkan. Nah, apa kira-kira maksud yang menyuburkan ini? Jadi di antara mereka dan juga dalam diri anak-anak yang dilahirkan. Jadi artinya cinta suami istri juga menyuburkan, berarti menjadi vitamin gitu ya, menjadi energi bagi keluarga, menjadi untuk anak-anak, dalam merawat anak-anak. Jadi merawat anak, merawat keluarga tetap di dalam reksa cinta yang memang luhur, supaya tumbuh suburlah keluarga di dalam bingkai cinta. Nah, ini sehingga keluarga itu tumbuh, berkembang dan semakin bagus. Baik para pastor juga dan ibu, kira-kira apa pesan Alkitab ya atau ajaran gereja kita tentang cinta suami istri ini? Artinya kan supaya semakin kuat keluarga itu kan harus tetap ada pondasinya. Maka kita mau kaji sedikit apa pesan atau apa landasan biblisnya, kitab suci dan ajaran gereja tentang ikatan cinta suami istri ini. Nah, mungkin baik setiap orang yang mendengar boleh juga nanti melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10 ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10 kira-kira seperti ini atau seperti inilah pengikatnya begitu.
kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati. Nah, ini ada juga lagunya ini kan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi dalam hal ini ketika ya namanya keluarga pasti juga masalah kan. Pasti ada juga konflik baik suami istri atau ya keluarga inti kepada keluarga besar, keluarga ataupun suami istri kepada anak. Nah, tapi dalam anjuran kitab suci ini dikuatkan kepada kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saya sering mendengarkan petuah-petuah baik para imam, orang tua, jangan sampai matanya terbenam kalau ada masalah katanya. Gimana itu pastor ya? Gimana maksudnya pastor? Artinya jangan sampai lama lah gitu. Marah boleh, tapi jangan boleh, sampai ya. dendam gitu ya, Karena pastor. kalau sampai matahari terbenam, ya, karena sudah gelap nanti pikiran kita pun gelap, hati kita pun gelap. Gitu ya, Nah, berlarut selama ya. masih terang, ya di situ kita bisa juga saling melihat kelemahan, kekurangan. Nah, kalau sudah sampai bermalam, dia sudah bisa nanti sudah melekat dia kan, Mengendap di Nah, dalam, sudah mengendap. akhirnya Nah, jadi jadi dendam. maksudnya selagi masih ya belum sampai ke dalam gitulah, mungkin masih di kerongkongan, Langsung dibuang gitu ya. belum menjadi bahan pikiran gitu ya, ya sudah berdamailah. Karena kalau sudah sampai ya matahari terbenam, sudah banyak nanti mungkin juga orang lain masuk Masuk angin gitu ya. memprovokasi ya kan gitu. Masuk angin. Karena malam itu lambang kejahatan. Ini memang perjuangan ya Bu ya. Artinya bagi kita yang berkeluarga ini memang ya pasti juga banyak faktor yang bisa membuat ada konflik. Tapi Iya, pasti, ya Pak. ini kita diingatkan kitab suci bahwa jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu kan karena cinta. Kalaupun ada kekurangan daripada pasangan, cinta itulah yang menutupinya sebenarnya. Nah, karena memang gak ada yang sempurna kan. Walaupun Tuhan katakan kita harus sempurna, tapi sampai detik ini mungkin belum ada yang sempurna. Tapi Nanti kalau dalam sudah proses ke gitu ya. sana baru sempurna. Iya. Percaya segala sesuatu. Nah, percaya ini kan memang kalau kita tidak percaya pada pasangan ini luar biasa nih. Sering dapat kebetulan kita kan sering juga berteman dengan orang-orang yang begitu banyak masalah keluarga. Ada saya kenal keluarga sampai handphone istrinya pun disadap. Tidak percaya. Jadi Nggak ada lagi kepercayaannya. kemanapun terdeteksi dia gitu ya. Ini kan sudah gak benar lagi mencintai seperti itu, terlalu curiga atau gimana. Jadi tidak percaya lagi terhadap sesuatu atau terhadap pasangannya pun ini menjadi sumber malapetaka. Dan juga kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah memang ya pasti juga banyak penderitaan, banyak tantangan, tapi kalau memang sungguh-sungguh cinta melandasi kehidupan keluarga itu ada kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Nah, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, ini lagi ya. Tetapi karena kebenaran. Jadi biarlah bersuka cita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Nah, bahkan kasih itu tidak berkesudahan seperti yang disampaikan Ibu Dina tadi, bahwa kasih itu memang selama-lamanya, gitu ya. Dan kemudian kita masih lihat juga pesan Allah atau kitab suci untuk menguatkan kasih antara suami dan istri. Kasih memurnikan pola pikir, sikap dan tindakan sehingga menjadi sabar, kuat dan setia dalam situasi sesusah atau susah dan menderita, situasi yang susah dan menderita. Jadi ini memurnikan pola pikir. Artinya bahwa kasih ataupun cinta inilah yang bisa memurnikan. Kalau tidak ada itu kan begitu banyak kadang masuk informasi-informasi yang berseleweran atau kadang gosip segala macam yang mungkin membuat kita ini guncang atau kabar burung, info-info lain. Tapi kalau kasih itu ada, ternyata inilah yang bisa memurnikan. Jadi ini menjadi pedoman ketika ada hal-hal yang mengganggu, mengguncangkan pikiran kita atau keluarga kita ingatlah kasih itu sebenarnya yang bisa memurnikan
pola pikir untuk kembali tulus begitu ya. Nah, kemudian cinta kasih suami istri merupakan penyerahan hidup secara timbal balik dan penuh rasa syukur. Ya, cinta kasih suami istri merupakan penyerahan hidup secara timbal balik. Jadi dengan cinta kasih itu ya ada penghormatan kepada pribadi atau pasangan kita, dan sebaliknya. Sama seperti tadi, kalau kita ingin dihormati kan lebih awal lah menghormati supaya dapat juga penghargaan itu. Dan yang terakhir, doa adalah sarana terbaik suami istri agar kokoh dalam hidup perkawinan. Nah, saya pikir kalau ini saklek lah ini ya, ini mutlak ini. Karena ya kalau hidup keluarga tidak ada doa, karena doa adalah napas orang Beriman. Kristen atau orang beriman, maka ketika keluarga tidak berdoa, tidak bernapas lagi. Gitu. Jadi, nah memang ini menjadi penghayatan juga dan perjuangan ketika keluarga berani mengalaskan keluarganya di dalam doa. Kita yakin keluarga itu akan tumbuh subur di dalam kasih Tuhan. Nah, barangkali itu pastor yang saya seringkan tentang bagaimana penghayatan kita dan juga pasan kitab suci di dalam kehidupan suami dan istri dalam ikatan cinta kasih. Wah, mantap sekali Bapak Debuke. Debuke. Bisa merunutkan ya bagaimana pandangan tentang kasih suami istri ini dari kitab suci tadi ya. Dan memang kita tidak bisa lari dari situ ya, tidak bisa menjauh, karena apa yang menjadi pondasi hidup kita, pondasi hidup suami istri, kalau dia lari jauh dari kitab suci ya tidak akan mencapai apa yang menjadi harapan tujuannya. Baik, nah satu lagi yang hendak kita bincangkan bersama, bagikan di sini adalah bahwa perkawinan adalah komunitas hidup dan kasih. Nah, ini menjadi satu materi tema yang sangat menarik, karena di zaman sekarang ini ada banyak orang keluarga yang bukan menjadikan perkawinan sebagai komunitas hidup bersama yang ya penuh kasih, tapi adalah sarana jalan untuk mencari harta, mencari kekayaan, memuaskan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi. Nah, lupa bahwa ya perkawinan itu adalah suatu hidup bersama yang di dalamnya itu sebenarnya ya harus ada kasih, dan itulah muatannya yang diharapkan oleh gereja kepada kita. Nah, dari mana ini menjadi permenungan kita ini ya bersumber dari kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu ya, bahwa pria dan wanita dikodratkan untuk bertemu dan bersatu. Ya. Sejak kecil pun kita bertumbuh dewasa sudah ada keinginan kita untuk bersatu ya, ungkapan cinta, suka, kemana-mana kalau ada teman senang kita gitu, apalagi lawan jenis rasanya aman, klop gitu. Walaupun ada yang ya berteman dengan laki-laki dalam hal tertentu, tapi secara manusiawi ya itu kodrat kita memang ya untuk bertemu dan bersatu. Nah, dari mana ini? Dari kitab suci kita tahu, dari Kejadian 2 ayat 18 dikatakan di situ, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Tuhan Allah pun menghendaki kita itu bersekutu, berkeluarga ya. Ya, berpasang-pasangan. Dia tidak bilang bahwa kalau tidak seorang diri itu jelek. Ya, hanya dia bilang tidak baik. Baik ya. Tidak baik itu berarti ada kekurangan lah kan. Bukan maksudnya kalau saya tidak menikah jahat, kan tidak baik kan gitu kan. Nah, tapi dikatakan di sini tidak baik itu ada kekurangan. Ya, ada sesuatu yang kurang, yang tidak lengkap, yang diperlukan. Nah, tadi katakan tidak baik seorang diri saja. Nah, di situ mengungkapkan sebenarnya kebutuhan manusia untuk membangun relasi pribadi dengan pribadi yang lain. Nah,
No man is an island katanya. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nah, Vision politikon. nah. Kata Aristoteles. Ya. Maka manusia dipanggil tidak untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup dalam dialog kasih. Jadi sehebat-hebatnya kita pun, ya, sejaya-jayanya kita, ya, kalau itu hanya untuk diri kita sendiri, gagal hidup kita, tidak bermakna. Nah, hidup yang bermakna, bernilai adalah hidup di mana kita bisa membangun dialog kasih. Dialog ini bukan hanya ngomong. Ya, dialog itu bisa dari perbuatan juga kan. Ketika saya membantu orang yang sakit, itu sudah dialog. Iya. Dialog kasih. Percakapan dalam tanda petik saya ya memberikan kasih kepada dia. Nah, dialog kasih itu mengandaikan kesetaraan. Bapak Ibu mengerti itu ya. Dialog kasih, karena dialog hanya bisa berjalan kalau ada kesetaraan. Ya. Namanya dialog, dua percakapan. Jadi karena itulah dikatakan ya, manusia diciptakan serupa, ya, serupa untuk saling melengkapi. Bagaimana itu serupa untuk saling melengkapi? Ya, segambar dengan Allah. Tapi mereka itu walaupun dia serupa segambar, mereka saling melengkapi satu sama lain. Ya, karena apa? Tidak sempurna kan? Karena apa? Karena manusia itu adalah buatan tangan. Manus itu tangan. Jadi manus itu tangan. Makanya manusia. Jadi buatan tangan. Ya. Kesamaan martabat dan kodrat pria dan wanita sejak dari awal sudah digarisbawahi dalam kisah penciptaan. Ini kesamaan kodrat itu menjadi sangat penting nanti untuk membangun komunitas hidup dan kasih. Ya. Kalau satu terus merasa, ya nggak tahu Bapak Demuke pengalamannya di rumah. Apakah Bapak merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dibanding Ibu? Pengalaman Bapak lah dulu. Karena Bapak kepala keluarga ya, Pastor ya. Saya sadar sesadar-sadarnya ketika memahami sebuah makna kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang saya hayati sekarang adalah pemimpin adalah pelayan kelas wahid yang lebih banyak bekerja, lebih banyak memberi, dan lebih sedikit menerima. Dan itu lebih condong kepada istri. Maka bagi saya istilah pemimpin di rumah kami. Sejatinya begitu. Saya hanya kepala keluarga. Konsep saya seperti itu memang. Jadi maka saya amati, saya pahami, saya renungkan memang istri yang lebih banyak memberi, istri yang lebih banyak bekerja dalam kategori-kategori di rumah gitu kan. Dan dia lebih sedikit menerima. Contoh, kalau kurang ikan dia lebih sedikit. Berarti bagi saya dialah pemimpin sebenarnya sejatinya. Saya hanya kepala keluarga, Pastor. Iya, baik. Yang saya maksud di situ kan masih sering ya bias semangat gender ini ya kan, yang pria bapak suami itu merasa lebih tinggi. Dia bercermin tadi dari kitab suci tadi, kita serupa segambar sederajat katanya. Nah, adakah saat-saat di mana Bapak merasa lebih tinggi gitu? Itu yang saya maksud tadi ya kan, gitu ya. Lebih merasa ada saat-saat tertentu kan, atau ibu merasa udahlah, memang saya perempuan lebih rendah. Artinya menerima juga itu bukan dengan mengeluh, tapi satu kesadaran memang perempuan lebih lemah dibanding laki-laki, lebih tinggi derajat laki-laki. Gitu maksudnya. Bukan karena saya mengeluh, saya lebih rendah, tapi sadar kita terima itu, dan inilah artinya kan bertentangan dengan apa yang dikatakan di sini. Bagaimana pengalamannya? Saya juga di rumah nggak begitu, sesuai dengan ini, Pak. Jadi kan katanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang bukan dari kepala untuk dijadikan atasan, juga bukan dari kaki untuk dijadikan pijakan atau bawahan, tapi sebagai penolong.
Nah, jadi dalam hal-hal tertentu justru wanita memang benar lebih kuat daripada laki-laki, Pak. Ya. Apalagi ketika menghadapi pergumulan berat seperti itu, atau ketika menghadapi anak-anak yang dalam pertumbuhan dewasa, perubahan dari sikap anak-anak ke dewasa yang temperamennya juga berubah. Dalam hal-hal yang seperti itu justru sering sekali peran ibu lebih kuat, Pastor, daripada peran bapak. Apalagi kalau yang dihadapi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki berhadapan dengan bapak yang dua-duanya mengandalkan logika, itu bisa perang, Pastor. Tapi pada saat itu sebagai ibu tampil dengan yang lebih dominan, hati yang berkata, maka di situ justru lebih kuat peran wanita. Jadi puji Tuhan juga di rumah memang kesetaraan ini berjalan dengan baik. Bapak juga tidak pernah segan mengerjakan pekerjaan yang harusnya menurut gender itu ya Pastor, itu bagian dari wanita gitu, menyapu, nyuci piring. Banyak bapak-bapak yang tidak mau melakukan itu karena dia merasa lebih tinggi. Tapi puji Tuhan di rumah tidak seperti itu. Oke, baik. Jadi inilah keluarga apa ini ya, dalam lagu itu, harta yang paling berharga. Iya. Ada keluarga. Adalah keluarga. Keluarga cemara. Keluarga cemara. Baik. Nah, dalam kisah misteri penciptaan Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 dinyatakan kebutuhan akan integrasi dua ciptaan untuk saling melengkapi dan bersatu. Nah, jadi harus dipahami ya, bahwa dalam kitab suci itu sudah ada di situ integrasi dua ciptaan untuk saling melengkapi dan bersatu. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, dari situ unsur melengkapi tadi kan. Nah, itu mau dikatakan bahwa kenapa dikatakan gitu? Karena memang dia berasal dari situ. Atau dia mau melihat di mana tulangku, di mana bagian dari diriku. Nah, di situ perlu bagaimana ditegaskan dalam kitab suci unsur saling melengkapi dan bersatu itu. Lalu yang kedua, yang keempat, dialog kasih itu menuju kepada kesatuan. Nah, jadi kalau kita berdialog, dialog ini bukan yang ngomong-ngomong ya kan. Seperti katakan tadi, dialog itu bukan hanya bicara, tapi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, ungkapan-ungkapan kasih itu selalu mengarah kepada kesatuan. Nah, karena itu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Jadi dialog kasih yang dibangun oleh suami istri dalam komunitas itu adalah dialog yang mempersatukan. Nah, dari mana itu? Inilah landasannya dari kitab Kejadian tadi. Laki-laki meninggalkan itu untuk bersatu. Jadi motivasinya karena juga laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, pergi dia entah kemana. Ya, tapi ini ya dia pergi dengan kasih, dengan harapan akan menemukan lagi pasangan yang cocok untuk dia. Pria dan wanita diciptakan untuk berjumpa dalam dialog, relasi saling melengkapi untuk mengatasi kesepian dan kesendirian. Tadi sudah dikatakan ceritakan oleh Ibu Dina. Ya, dialog itu adalah dialog untuk mengatasi. Ya, bahwa kenapa kita sepi, kenapa kita sendiri? Karena kita terbatas. Kalau kita sempurna, kita nggak butuh orang lain. Ya, tapi ketika kita ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan stres, dalam keadaan galau tadi ya, dalam keadaan tidak punya harapan, nah disitulah dialog kasih penting. Nah ini dia. Nah lalu sekarang yang kedua, bagaimana kita membangun komunitas kasih itu? Ya, tadi kan landasannya ya. Bagaimana suami istri membangun komunitas kasih? Yang pertama perlu saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang katanya. Itu pepatah yang tidak bisa dibantahkan. Ya, bagaimana saya bisa
mencintai seseorang kalau saya tidak kenal dia. Secara manusiawi bolehlah, tapi pengenalan itu penting. Sejauh mana kita mengenal seseorang, sejauh itulah juga kedalaman cinta yang bisa kita buat. Maka suami istri ya perlu terus mengenal, bukan hanya dari luar, tapi mengenal motivasi dia, cara berpikir dia, ya, bukan hanya yang eksterior. Kamu kenal suamimu, kenal dia ciri-cirinya begini, begini, begini. Tapi rupanya ada yang masih ruang-ruang gelap yang dia tidak tahu interiornya itu. Tapi faktanya kan Pastor, dalam keluarga itu saya lah ya, sampai sekarang pun masih tetap dalam proses belajar mengenali dia gitu. Iya, karena belum 100% aku udah 25 tahun, akan 25 tahun pernikahan, tapi belum 100% juga mengenal dia. Ya, ada pepatah mungkin yang tidak persis ke sana ya kan. Ya, rambut sama hitam, apa katanya? Hati siapa yang tahu? Iya kan? Atau rambut sama putihnya? Rambutnya sama sekarang hitam. nggak berlaku lagi Ya, pepatah itu, isi Pastor. hati siapa yang tahu ya kan? Atau ya dalam laut bisa diduga dalam hati. Ya, itu mau sebenarnya mau mengungkapkan misteri dari pribadi-pribadi ini. benar. Nah, bahwa kenapa kita tidak bisa dalam hal tertentu mengatakan saya sudah tahu dia, sudah kenal dia, semua saya sudah tahu. Nah, karena pada prinsipnya ya, manusia itu seluas segala kenyataan dalam dirinya, ya, dia tidak, pikirannya berkembang kan gitu, perasaannya berkembang, imannya pun berkembang. Ya, tidak, orang bisa dalam sekejap juga bisa berubah kan gitu. Nah, jadi dalam hal tertentu ya itulah tadi. Tidak pernah selesai pengenalan akan pasangan itu. Maka supaya pasangan suami istri itu saling mengenal perlu katanya keterbukaan. Ya, keterbukaan itu. Jadi kenapa kamu tidak mengerti perasaanku katanya? Ya. Padahal dia tidak terbuka kan? Nggak diungkapkan. Kamu tidak pernah mengerti apa keinginanku. Emangnya kita dukun Nah, gitu. jadi keterbukaan itu penting ya, jujur katakan. Nah, karena pribadi suami ini juga berbeda-beda. Lihat itu tetangga itu, dia langsung tanggapnya apa keinginan istrinya. Kan nggak sama ya kan. Maka perlu saling terbuka dunia batinnya itu terutama. Karena kalau yang penampakan ini ya bisa kita lihat semua, tapi yang di dalam ini belum tentu. Nah, yang kedua, bagaimana cara membangun komunitas kasih itu? Perlu komunikasi dan dialog. Dialog dalam pikiran, dialog dalam perasaan, dialog dalam kebutuhan yang mendalam, ya. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, karena ada orang berdialog karena ada masalah. Iya. Ya. Banyak keluarga-keluarga sekarang suami istri pas itu Kalau tidak ada masalah, nggak serius, baru sudah ada masalah, bagaimana ini kita buat? Kalau tidak ada masalah, tenang aja. Kalau nggak ada masalah main HP aja. Nah, jadi Tapi Pastor sebentar, aku teringat begini. Ada pada orang ngomong seperti ini. Apa betul atau tidak nanti bisa kita tanggapi. Suami istri jangan lewat dari 15 menit berdialog atau berdiskusi katanya. Kalau lewat pasti berantem katanya. Maka itu betul ya. Tapi saya pikir kita sendiri ya kalau pengen sebenarnya bincang-bincang lebih lama. Bahkan tapi kadang justru karena sibuknya kegiatan baik istri, sibuknya pekerjaan dan segala macam, karena kita rindu untuk bisa ngobrol bersama lama-lama. Tapi pernah juga sering seperti itu kan? Suami istri kalau lewat 15 menit bincang-bincang, ujungnya pasti berantem katanya. Gimana tuh pasti betul itu? Kalau suami istri enggak ya? tapi kalau ibu-ibu lebih 15 menit, nah itu nanti jadi gosip gitu. Yang aneh dibahas itu ya. Justru suami istri ini yang butuh ini tadi kan komunikasi dan dialog. Ya, kalau dia komunikasi dan dialog yang setara,
itu kan penting tadi ya, setara. Dialog yang dipenuhi oleh semangat membangun, menghidupkan. Ya. Orang kalau sudah masuk dalam semangat itu, 15 menit terlalu singkat. Iya, benar. Itu ya. Nah, hanya mungkin dikatakan seperti itu bagi keluarga yang sering cekcok kan gitunya. Kalau sering cekcok jangan lewat. Kalau kita dalam suasana sungguh saling ya terbuka, mau berbagi, ya 1 jam pun nggak apa-apa. Artinya kan daripada pergi ke kedai di sana atau pegang headset berdialog dengan orang tempat yang jauh. Nah, jadi tidak ada gunanya. Nah, jadi katanya ya kunci dari komunikasi dan dialog itu apa? Mendengar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kecenderungan kita ini kan mau ngomong seperti Mau kita ini lah. didengarkan, Ya, kecenderungan manusia itu mau didengar. Ya. Aujo, aku dulu. Nah, belum pun mulai, ya kan? Orang tidak sabar langsung tunjuk tangan. Nah, belum orang mulai sudah langsung mau didengar. Nah, jadi kunci dari komunikasi dan dialog itu adalah pertama-tama mau mendengar. Jadi kesiapsediaan mendengar itu satu keutamaan mau membangun komunitas. Ya. Kalau saling mau mendengar pasti terbangun komunitas yang baik. Nah, masalahnya satu mendengar, satu ngomong terus, atau dua-dua ngomong, nggak ada yang mau mendengar. Itu yang Tetangga dimaksud mendengar. pada mungkin. Sambil ngomong sambil mendengar, jadi kan nggak bisa. Atau dua-dua diam, nggak ada yang mau didengarkan. Nah, jadi itu dia. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun komunitas kasih, hidup bersama. Ya, jadi kalau kita membangun komunitas kasih satu di Padang, satu di Medan, nah itu susah kan? Nah, jadi komunitas itu komunere, tinggal bersama. Itulah maksudnya komunitas. Kita membangun satu hidup bersama, dari segi tempat pun kita sama gitu. Itulah namanya hidup bersama. Nah, jadi katakan di mana komunitasmu? Saya di Medan. Lalu ada rupanya di situ pastoran? Enggak ada. Gitu. Komunitas ya harus hidup bersama yang tentu di situ ada proses penyesuaian. Ya, penyesuaian nyata. Nah, bukan hanya waktu. Ya, di dalam hidup bersama itu ada proses kita menyepakati waktu, ya, kapan bangun, kapan mandi, kapan makan, kapan berangkat, kapan pulang, kapan tidur, kapan kerja, nah, kapan kita rekreasi. Itulah komunitas bersama. Di situ ada kesepakatan waktu, ada kesepakatan pengelolaan ekonomi. Nah, itulah hidup bersama. Ya, gaji bapak berapa yang tinggal sama bapak, gaji ibu berapa yang tinggal sama ibu, nah, lalu berapa yang mau kita tabung, kan berapa mau kita investasi, ya. Ada bukan yang investasi kan, nah, berapa mau kita sumbangkan ke gereja, berapa mau kita bisa kasih kalau kita mau bantu orang miskin, kan itu kan kesepakatan, itu hidup bersama. Nah, berapa budget kita untuk rekreasi setiap tahun. Ya rekreasi terus kan gitu. Terus minjam rekreasi untuk rekreasi. Nah, itu kesepakatan, itu membangun hidup bersama harus ada kesepakatan perilaku. Ya. Apa tindakan-tindakan di rumah ini yang bisa, yang tidak. Yang bisa ya sedikit kita abu-abu lah. Kadang-kadang kita bisa terima, kadang-kadang enggak, tergantung cuaca kan. Nah, ada juga kesepakatan yang harus boleh kan gitu, tidak boleh. Itu kalau membangun bersama. Ada pertimbangan dan pemikiran didasari oleh semangat. Apa itu? Semangat yang harus didasari oleh kebajikan, benevolence katanya. Apa itu kebajikan? Suatu ya, perbuatan-perbuatan baik yang didasari oleh semangat yang tulus. Ya, saya lakukan itu sebagai dorongan ya, untuk berbuat baik kepada sesama, bukan atas dasar
embel-embel, nanti saya klik masukkan koran, dipoto orang, tepuk tangani, bukan itulah kebajikan. Nah, atau didasari oleh semangat pertemanan, friendship, ya. Atau oleh persahabatan, companionship, ya. Pertemanan, persahabatan itu beda, ya. Persahabatan itu sudah diangkat di atas dia, companion ya. Jadi dia, saya menjadikan engkau sahabat. Nah, sahabat itu ya kalau kita sedang menderita dia datang. Tapi kalau teman kan ya namanya pun teman. Ada teman seperjalanan. Teman menonton. Teman bulu tangkis. Nggak tahu kita ini apa ini sekarang ini. Sahabat. Kita sahabat ya. Iya. Jadi itulah. Jadi ada juga di atasnya itu lagi kemitraan, ya, partnership. Kemitraan itu partner, itu bagian, ya kan? Saya menjadi bagian diri dia. Walaupun kita sering mendengar mitra ini seperti perusahaan-perusahaan, tapi dalam keluarga itu ada juga kemitraan. Saya menjadi bagian dari diri keluarga ini, dia juga. Aku menjadi bagian dirimu, kau menjadi bagian diriku. Lalu yang terakhir itu peduli atau perhatian. Care. Itu semangat yang perlu untuk membangun suatu hidup bersama. Iya, tapi kan hidup bersama ini tadi Pastor memang akan sangat bagus kalau tinggal dalam satu rumah gitu, satu atap. Tapi faktanya sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang hidup bersama tapi tinggal di tempat dapur, ya, merdua dapur, Pak. Dan kalau yang unsur-unsurnya ini tadi tetap bisa dijalankan, tetap juga kok berjalan itu proses hidup bersama itu gitu ya. Karena kami juga 6 tahun terpisah, tapi kesepakatan itu tadi tetap berjalan. Jadi seatap ya sangat bagus. Itulah idealnya kalau sebuah keluarga ya Pastor, tapi tidak menjadi sesuatu yang tidak mungkin juga, walaupun mereka harus tinggal berlain tempat, berlain kota karena pekerjaan. Yang penting mereka tetap komit pada kesepakatan yang telah mereka perbuat itu. Oke, baik. Nah, inilah memang gejala ya dengan situasi tuntutan pekerjaan sekarang, memaksa orang untuk ya tidak bisa memenuhi secara khusus syarat tadi hidup bersama satu atap ini. Tapi nilai-nilai lain kalau dihidupi bisa membuat hidup bersama, komunitas kasih itu tetap bertahan, bahkan membawa kebahagiaan. Nah, ini yang keempat, ungkapan kasih sayangnya yang nyata. Ya, bagaimana membangun satu komunitas suami istri yang penuh dengan kasih kalau nggak pernah tidur bersama, contoh ya kan? Nah, makan bersama atau ekspresi kemesraan, ya, ekspresi kemesraan hubungan suami istri itu bagian dari hidup bersama tadi, ya, ungkapan kasih sayang. Nah, jadi banyak juga kan, walaupun hidup bersama, makan bersama, tapi relasi hubungan pribadi yang lebih dalam tadi tidak mau gitu. Ada yang menolak satu sama lain. Nah, ini perlu itu juga tetap dipelihara dan dikembangkan karena termasuk bagian juga unsur dari membangun hidup bersama. Lalu yang kemudian tindakan yang khas suami istri, ya, artinya apa? Ya, kalau mau membangun suatu persekutuan suami istri, ya, tindakan-tindakannya pun tindakan yang khas. Bagaimanalah kan beda juga ketika ibu berhadapan dengan suami dengan laki-laki lain kan, tindakannya kan pasti berbeda. Itulah kalau mau membangun, jangan samakan pula berhadapan dengan suami berhadapan dengan orang lain. Nah, contoh kemesraan pasti berbeda antara suami dengan orang lain, dengan adik atau dengan keluarga, ya. Dan juga itu diungkapkan secara murni manusiawi kita, ya. Jangan mengungkapkannya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Nah, ini hubungan diantara suami istri pun ya harus memperjuangkan juga nilai-nilai manusiawi kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan.
tidak boleh melenceng dari situ. Lalu yang terakhir, bertumbuh dalam kepercayaan. Nah, dikatakan tadi, ya Ibu bilang tadi kan, kalau ada saling percaya, komit satu sama lain, jauh di Papua, di Medan pun tetap komunitas kasih itu bisa terwujud. Nah, karena itu keberanian dan keterbukaan kepada pasangan, percaya pada cinta pasangan, membantu mengatasi rasa curiga, cemburu, dan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam perkawinan, itu bagian dari perjuangan kedua pasangan suami istri itu. Bagaimana kita sama-sama membantu mengatasi rasa curiga. Iya. Kadang-kadang kan kau kok curiga terus, kata suaminya. Iya. Tapi dia tidak mau membantu bagaimana mengatasi supaya rasa curiganya itu berkurang. Lalu dikatakan, aku curiga terus sama bapak. Bapak gak pernah jujur soal gaji, contoh kan. Kau curiga terus, tapi dia gitu aja. Gajinya tetap. Bagaimana supaya rasa curiga itu berkurang? Ini tulisannya, Bu. Kan gitu. Inilah uang gaji saya. Inilah ini. Kan berkurang curiganya. Nah, kan gitu. Atau hal-hal lain bisa juga. Nah, kamu curiga terus. Kamu terlambat terus pulang dari kantor. Pulang dari mengajar. Biasanya orang udah pulang gini, kamu jam sekian. Saya ada lagi tambahan lagi les tadi. Ada selalu bimbingan. Nah, bagaimana mengurangi rasa curiga itu? Tunjukkan. Ini tadi pertemuan kami. Kan gitu. Ini tadi. Semuanya sekarang sudah ada apa ini kan, alat komunikasi ini. Kalau begitulah dalam banyak hal kita bisa saling bertumbuh dalam kepercayaan. Ya, cemburu tadi. Nah, ini banyak kali ini. Dalam keluarga-keluarga tidak dapat bertumbuh karena rasa cemburu. Cemburunya ini bukan cemburu karena wanita lain atau laki-laki lain. Cemburu bisa juga karena suaminya lebih sukses. Ya kan? Nah, dia mungkin dulu punya angan-angan cita-cita jadi orang yang terkenal. Nah, tapi entah kenapa ya nggak dikenal kan gitu. Terkenal nggak dikenal. Suaminya yang dulu pemalu, nggak pernah dibayangkan dia bisa, nggak tahu apa ini, tiba-tiba menjadi orang yang ya terkenal, dicari-cari orang menjadi orang baik. Rasa cemburu suami istri pun banyak juga. Nah, jadi ini tidak membangun bertumbuh dalam kepercayaan. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang bisa masih diatasi bila mana mau membangun satu komunitas kasih suami istri yang ideal. Nah, jadi inilah tema kita ini sudah 3 ini ya. Tadi bagaimana bahwa cinta kasih itu adalah Wajah. Pusat hidup manusia, kemudian juga cinta kasih suami istri, lalu juga tema yang ketiga tadi perkawinan adalah komunitas hidup dan kasih. Nah, ini menjadi tema dari pertemuan keluarga sedunia. Nah, bagaimana cinta keluarga itu menjadi panggilan dan jalan kekudusan? Itulah yang sudah kita bahas dalam katekese, dalam seminar. Nah, ini menjadi sebagian dari tema itu ya. Bagaimana cinta kasih, cinta itu di dalam diri kita, dalam keluarga, pasangan suami istri, dan dalam komunitas dibangun. Nah, mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini ya keluarga-keluarga kita semakin menyadari betapa dalamnya, betapa bermaknanya cinta yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Kalau ada Bapak Dabuke yang mau katakan mengenai ini kepada keluarga-keluarga, persilakan. Ya, terima kasih Pastor. Ini sebagai closing statement dari saya. Yang pertama, kegiatan seperti ini tentu sangat bermakna bagi para umat yang bisa mendengarkan, karena sangat banyak tadi nilai-nilai yang penting yang perlu melandasi hidup keluarga, supaya keluarga kita, khususnya keluarga Katolik di Keuskupan Agung Medan ini semakin utuh dan semakin betul-betul dibangun di atas cinta yang tulus
dilandasi dengan cinta Tuhan. Kenapa memang kita lihat bahwa fenomena keluarga di akhir-akhir ini begitu banyak yang bermasalah. Nah, pasti mereka juga sebenarnya merindukan kehidupan yang lebih rukun, tetapi mungkin belum menemukan jalan. Nah, maka info-info dan juga materi-materi yang seperti ini tentu bisa untuk bekal bagi setiap keluarga untuk tetap supaya dikuatkan, dimurnikan, dan disuburkan. Ini yang boleh disampaikan. Semoga keluarga Katolik di Keuskupan Agung Medan semakin rukun, sejahtera, dan damai. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi setiap manusia itu hendaklah memberi diri untuk tetap diproses menuju kesempurnaan. Demikian juga di dalam keluarga masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi ketika keluarga itu mau memberi diri untuk diproses oleh kasih Tuhan, maka keluarga itu akan beranjak menjadi sempurna dan menjadi kudus. Maka apa yang sangat diharapkan oleh Paus, ya, oleh Bapak Paus, supaya keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dibentuk di dalam kesempurnaan akan menjadi terwujud. Karena itu mari semua keluarga-keluarga terutama yang ada di Keuskupan Agung Medan, marilah kita sama-sama memberi diri untuk diproses di dalam kekudusan oleh kasih Tuhan itu sendiri. Baik, we believe in love, we believe in life. We will come with you. Haleluya. Itulah referen dari himne pertemuan keluarga sedunia yang ke-10. Kita percaya pada cinta, kita percaya pada kehidupan, kita akan datang bersama-sama dengan Dia. Cinta dan kehidupan tidak bisa lepas dari kehidupan kita, keluarga-keluarga kita. Selamat merayakan pertemuan keluarga sedunia. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi panggilan dan jalan kekudusan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sumber cinta kasih sejati, kami bersyukur atas acara ini. Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu, roh cinta kasih, sehingga mendorong kami berbagi satu sama lain, supaya keluarga-keluarga menyadari bahwa dalam diri mereka ada kekuatan cinta yang sangat dahsyat yang bersumber daripada-Mu, yang dapat mereka wujudkan dalam cinta kasih sebagai suami istri dan membangunnya dalam komunitas hidup bersama. Semoga materi pembahasan yang telah kami lakukan tentang cinta kasih ini dapat berbuah dalam kehidupan keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Medan ini. Semoga juga seluruh umat-Mu, khususnya keluarga-keluarga, dapat mengikuti dan juga melaksanakan buah-buah iman, buah-buah kasih dari pertemuan keluarga sedunia. Kami percaya Tuhan pada cinta, kami percaya pada kehidupan. Semoga dengan demikian kami tetap diikat oleh kedua hal itu untuk membangun hidup bersama menuju kepada kekudusan. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik, yang selalu mencintai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hurra.